Shalom warga kerajaan, Tuhan itu adalah guru yang sangat baik. Sebelum mereka yaitu dipersiapkan untuk menghadapi orang-orang Kanaan, mereka sudah dilatih di padang belantara. Dan kalau mereka sekarang melintasi sungai Yordan tidak terlalu lebar lah. Tidak seperti Bengawan Solo begitu. Ataupun sungai-sungai di Kalimantan. Karena mereka sudah pernah diselamatkan lewat laut Teberau, Yamsuf. Maka sungai Yordan kecil. Masa-masa seperti sekarang ingat apa yang Tuhan perbuat pada masa-masa yang lampau. Keselamatan itu mujizat terbesar dalam hidup kita. Kalau Anda sudah menerima itu, yang lain jadi kecil saja. Di dalam Yosua 3 ayat 5, Yosua berkata pada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok, waktunya Tuhan nih, Tuhan YHWH akan melakukan wondrous things among you. Mujizat-mujizat supaya bangsa-bangsa yang kamu datang itu tahu di antara kita ada Tuhan. The power of sanctification. Apa artinya menguduskan? Kadas di situ artinya to set apart. Yaitu seperti mic ini khusus untuk para pembicara. Tidak bisa dipakai oleh yang lain. Demikian juga itu artinya set apart. Kuduskan dirimu. Mumpung kita di rumah, mari kita bersih-bersih rumah, bersih-bersih hati, bersih-bersih pikiran. Sebab ada hubungan antara mujizat dengan menguduskan diri. Tuhan itu menolong orang benar. Tuhan melindungi orang-orang benar. Dan Tuhan mendengar seruan orang-orang benar. Mari kita menguduskan diri kita. Dan besok Tuhan akan melakukan wondrous things among you. Among me, among us, di antara kita semua. Dan kita sudah mendengar apa yang Tuhan kerjakan kepada Bapak Pendeta Roni. Dokter mengatakan kasusmu ini sangat berat. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sembuh sempurna. Dan bahkan dia telepon saya, Pak, kan sekarang saya kebal. Saya akan keliling ke orang-orang yang sakit untuk mendoakan mereka. Itu anak Tuhan, saudara ya. Saudara yang kasih Tuhan. Kemudian di dalam Yosua pasal yang kelima tentang sungai Yordan, saya cuma mau singgung sedikit saja. Ketika sungai Yordan itu terputus, airnya masih mengalir. Kenapa? Yang dibendung itu 30 km dari tempat penyeberangan. Jadi masih ada waktu yang lama, air itu masih mengalir dengan derasnya. Demikian juga saat ini. Ada orang berkata, kalau kamu berkata diam teduhlah dan tidak terjadi, kamu nabi palsu. Tidak. Karena ada waktu. Kita lihat saja. Buktinya sekarang di Jakarta, jumlah peningkatan yang terkena COVID-19 sudah menurun, saudara. Kita harus percaya bahwa Tuhan kita pegang kendali. Tetapi yang menarik dalam Yosua 5. Yosua 5 sebelum yaitu peperangan menghadapi benteng Jericho yang luar biasa. Tuhan berkata, sunatlah bangsa ini untuk kedua kalinya. Artinya masih banyak yang mereka dilahirkan di padang belantara. Sebab dari lebih 2 juta bangsa Israel, 600.000 laki-laki yang sanggup menyandang pedang. Cuma 2 yang bisa masuk ke tanah perjanjian. 1 dari 1 juta. Very few. Hati-hati saudaraku. Sebab ada kuasa dalam kekudusan. Orang tidak percaya akan mati di padang belantara. Dan perhatikan bagaimana Tuhan berkata sunat. Sunatnya pakai pisau batu. Tuhan ini kadang-kadang caranya aneh, saudara. Kenapa tidak pisau dari baja aja? Kok dari batu? Tetapi itu Tuhan hanya harus punya bangsa yang kudus. Sebelum imamat rajani harus ada imamat kudus. Dan apa yang terjadi, mereka mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Dan pertama kali mereka merayakan Pesah, merayakan Paskah. Ada kuasa di dalam memperingati kematian Tuhan Yesus. God bless you warga kerajaan. The power of sanctification. Sanctify yourself. For tomorrow the Lord will do wonders, miracles among you. God bless you. Shalom. Salam berjumpa kembali di pagi hari yang indah ini. Kami berjumpa kembali. Dengan adanya COVID-19, maka kita harus beribadah secara online. Tapi ini tidak membuat kita untuk tetap down. Tapi dengan adanya COVID-19 ini, membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat. Kami percaya itu dan sama-sama kita mendoakan agar segera COVID-19 ini berlalu. Dan kita bisa beribadah bersama-sama kembali.
Mari sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, saya mengundang kami untuk tunduk kepala, untuk berdoa untuk ibadah kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur bagimu buat pagi hari yang indah yang kau berikan bagi kami. Kalau kami boleh beribadah secara online, itu semua bukan karena suatu kebetulan, tapi ini adalah rencanamu yang kau telah persiapkan untuk kami. Kami yakin dan percaya kuasamu sanggup untuk melawat setiap para jemaat yang menonton kami pada saat ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa bagi bangsa kami agar segera dipulihkan daripada pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa, kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu menyembah. Menggiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Menggiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu
Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Jadikan kami bejana-Mu, Yesus Tuhan. Oh, kami mengiring Engkau, Yesus Tuhan. Bawalah kami bersama-Mu Tuhan. Ini hidup kami Bapa, kami datang padamu. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama-Mu. Oh, Yesus Tuhan, Engkau Bapa yang kekal, Allah yang baik. Sungguh kami bangga miliki Engkau. Oh, terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang kekal, Bapa yang baik. Terima kasih. Ditinggikan, dimuliakan,
kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kalau kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kalau kami sebentar Tuhan akan duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan sabda-Mu buat setiap kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami kalau pagi hari ini lewat ibadah streaming kami Tuhan, kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang mungkin pagi hari ini kita tidak bisa datang di gereja, kita ibadah di rumah kita masing-masing. Biarlah kita tetap semangat saudara, kita tetap sehat tetap di rumah, kita beribadah dari rumah. Kiranya kalau lewat ibadah streaming tidak mengurangi saudara hadirat Tuhan pagi hari ini saudara. Kita akan pagi hari ini saudara, kita akan belajar firman Tuhan saudara. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 62 ayat 1 sampai 13. Akan saya bacakan buat kita semua, mungkin yang di rumah bisa buka Alkitabnya, kita akan baca bersama-sama. Perikopnya berkata, perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia? Hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta dengan mulutnya. Mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku dan kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Ayat terakhir 13, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Pada pagi hari ini kita akan bicara bagaimana menjalani hidup dengan sukacita saudara. Tentunya saudara akan berpikir, kalau pada masa pandemi begini, bagaimana kita bisa hidup bersukacita saudara? Tidak mungkin Pak kita bisa hidup bersukacita. Bagaimana kita bisa gembira? Bagaimana kita bisa tenang Pak melihat kondisi seperti sekarang ini? Banyak orang menjadi pengangguran saudara. Bukan ribuan, jutaan orang kehilangan mata pencaharian mereka di masa pandemi ini saudara. Tentunya kita akan bertanya, bagaimana kita bisa hidup sukacita? Bagaimana kita bisa hidup gembira? Pergi kemana-mana tidak bisa, ada PSBB. Kehilangan pekerjaan. Perekonomian terancam. Sepertinya virusnya tidak kelihatan saudara. Tetapi membunuh mata pencaharian banyak orang. Banyak orang kelaparan. Kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian. Yang biasanya bekerja di kota, mereka akan pulang ke kampung mereka, pulang kampung ke desa mereka. Itu pun juga tidak bisa mudah saudara. Di dalam perjalanan mereka akan dikembalikan ke asalnya
karena pemerintah mengeluarkan PSBB. Tidak, sehingga yang di kota tidak bisa kembali ke desanya. Disarankan oleh pemerintah untuk tetap tinggal di tempat. Sedangkan di kota, mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian mereka. Bagaimana mereka bisa tenang, saudara? Bagaimana mereka bisa bersuka cita, saudara? Dan kita lihat, kalau kita lihat mungkin di medsos ataupun di televisi, banyak orang berusaha untuk apa? Bisa pulang kampung. Mereka mencari akal bagaimana mereka membayar travel begitu mahalnya. Mereka menyewa sebuah truk, menaikkan mobil mereka untuk bisa pulang kampung, saudara. Apakah mereka bisa bersuka cita? Tentunya tidak, saudara. Di masa pandemi begini, saudara, banyak orang kehilangan ketenangan mereka dalam hidup mereka. Mata pencaharian mereka terganggu, saudara. Karena mungkin kalau kita melihat, saudara, teman-teman ojek online apalagi tidak bisa mengangkut penumpang, hanya barang. Tentunya mereka juga kehilangan mata pencaharian, penghasilan mereka, saudara. Banyak usaha-usaha yang gulung tikar. Bahkan perusahaan-perusahaan besar banyak mem-PHK karyawannya, banyak merumahkan karyawannya, saudara. Karena apa? Karena masa pandemi ini, saudara. Banyak mereka kehilangan pekerjaan, banyak orang susah, saudara. Di sekitar kita, saudara. Apakah kita juga mungkin yang kita memiliki harta yang banyak, pada saat hari-hari ini diberhadapkan dengan persoalan yang sama? Tentang perusahaan mereka, bagaimana pekerjaan mereka, bagaimana mereka harus menggaji karyawan mereka yang ribuan, yang masih ada. Bagaimana mereka harus, kalau menjelang hari raya seperti ini, saudara, bagaimana mereka juga harus memberikan bonus-bonus mereka, THR yang harus dikeluarkan. Tentunya ini juga menjadi persoalan. Bagaimana kita bisa melihat, bisa bahagia, saudara? Bagaimana kita bisa bersuka cita? Bagaimana kita bisa tenang? Tentunya hari-hari ini banyak orang menjalani hidup ini, saudara. Kekhawatiran, ketakutan akan masa yang akan datang. Harta tidak menjamin, saudara, orang untuk hidup berbahagia. Harta bukanlah suatu, meskipun kita membutuhkan harta, membutuhkan uang, uang bukanlah suatu jaminan untuk kita berbahagia, saudara. Karena kalau pada saat hari-hari ini masa sukar, saudara, dalam kehidupan kita. Tentunya ketika kita, saudara, masuk di dalam masa sukar seperti masa pandemi begini, saudara, masa sulit saat hari-hari ini yang diperhadapkan kita, ini bukan untuk untuk anak-anak Tuhan, juga tidak, untuk semua orang, untuk semua lapisan terkena imbasnya dari pandemi ini, saudara. Untuk bersuka cita sulit rasanya, untuk bergembira sulit rasanya. Karena apa? Harus stay at home. Karena kita bekerja sama dengan pemerintah untuk apa? Untuk memutus tali COVID-19 ini, saudara. Dan kita semua tentunya akan berharap bahwa pandemi ini akan segera berakhir, saudara. Pandemi ini akan segera berakhir, saudara. Di dalam firman Tuhan, di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, Allah turut bekerja untuk memberikan kebaikan buat setiap kita. Loh, bagaimana bisa, Pak? Sedangkan kita pada masa sekarang ini, masa sukar, banyak kesulitan, Pak. Banyak pabrik yang tutup, banyak karyawan yang dirumahkan. Tentunya dengan apa? Nasibnya tidak jelas. Mereka bahkan ojek-ojek, saudara, yang ada di sekitar di tempat tinggal saya, biasanya mereka berkata, Pak, biasanya itu ada penumpang yang diantar. Sekarang ini, Pak, karena banyak yang tidak bepergian, terus mengantar siapa saya, Pak? Akhirnya apa, saudara? Mereka mencoba beralih ke usaha yang lain,
yang mereka paling tidak bisa cukup dibuat makan hari itu, saudara. Kita lihat bagaimana orang-orang dunia saat ini, juga anak-anak Tuhan saat ini mengalami kesulitan. Dan kesulitan itu untuk semua orang, saudara. Dan bagaimana kita dengan anak Tuhan, saudara. Di dalam firman Tuhan dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Tentunya kita akan berpikir, saudara, loh, firman ini betul apa enggak ya? Sedangkan kita ini pada masa saat sulit-sulit seperti ini, firman berkata, bersukacitalah senantiasa. Kalau saudara pernah mendengar kesaksian dari seorang motivator dari Tung Desem Waringin, dia berkata apa? Ketika dia terkena COVID-19, waktu itu dia setelah seminar di Surabaya begitu, dia terkena COVID, saudara. Apa itu? Pernyataan yang dikeluarkan, hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah mengeringkan tulang, saudara. Kita lihat Pak Tung ini tidak berapa lama dia sembuh dengan bersukacita. Kan ditanya oleh wartawan, apa resepnya Pak? Hati yang gembira itu yang adalah obat. Kalau kita melihat, saudara ya, berita di televisi, di medsos, saudara, yang memberitakan korban-korban positif dari COVID. Tentunya apa, saudara? Menimbulkan ketakutan di antara kita, saudara. Itu adalah pesaiwar perang psikologi, saudara. Dilihat semakin hari, dari pagi, siang, malam, sore, malam, hari, beritanya tentang COVID, tentang korbannya, saudara. Tentunya ini bukan suatu hal yang mungkin juga diperlukan, saudara, tetapi bukan apa? Menyebabkan rasa takut, saudara. Dan rasa takut itu, saudara, kalau kita takut akan menghilangkan imun kita, saudara. Itu yang berbahaya. Nah, pagi hari ini firman juga berkata, bersukacitalah senantiasa. Artinya, saudara, apapun kondisi kita, apapun situasi yang kita hadapi hari-hari ini, kita melihat hampir berapa bulan kita stay at home, ibadah di rumah, bekerja di rumah. Itu bukan suatu hal yang mudah kita kerjakan, saudara. Kita mungkin yang biasa beraktivitas di luar rumah, tiba-tiba harus stay at home. Juga kemana-kemana ada PSBB, kita tidak leluasa, saudara, melakukan aktivitas kita, saudara. Tapi firman Tuhan pagi hari ini berkata, bersukacitalah senantiasa. Bukan paradok bagi kita. Oh, mana bisa kita bersukacita? Ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita terkena penyakit, saudara. Kalau kita melihat ada pasien yang positif di sebuah desa begitu, mereka apa? Dijauhkan, dianggap aib, saudara. Padahal penyakit ini bukan aib, saudara. Tentunya tidak mudah bukan untuk bersukacita. Firman Tuhan berkata, senantiasa. Senantiasa itu baik tidak keadaan saudara. Tuhan inginkan bersukacita, saudara. Bersukacita dalam setiap keadaan. Artinya begini, saudara. Sukacita kita tidak ditentukan oleh kondisi kita, kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini juga mungkin keuangan mulai terancam, saudara. Karena usaha-usaha tidak ada jam-jamnya, tidak ada dibatasi oleh waktu. Tidak seperti biasanya. Tentunya penghasilannya juga akan berkurang, saudara. Sukacita kita tidak ditentukan oleh situasi. Sukacita kita ada di dalam Tuhan, saudara. Pagi hari ini kita akan belajar beberapa alasan untuk kita bersukacita walaupun kita menghadapi persoalan, walaupun kita pagi hari ini, hari-hari ini masih dalam masa pandemi. Kita tidak bebas kemana-mana.
Kita akan lihat alasannya saudara. Kenapa kita harus bersuka cita saudara. Hari-hari ini. Yang pertama saudara. Karena Allah selalu beserta dengan kita. Dia adalah Allah Immanuel. Kita buka firman Tuhannya di Matius yang pertama. Ayatnya yang ke-23. Matius ayat yang pertama ayat 23. Kita akan baca. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Berarti Allah beserta dengan kita. Allah manunggal dengan roh kita. Di mana saudara? Di dalam diri kita saudara. Kalau hari-hari ini semua orang saudara, seluruh lapisan orang-orang dunia, mungkin bahkan juga anak-anak Tuhan saudara mengalami kan pada waktu sekarang ini mengalami masa pandemi. Menimbulkan apa saudara? Rasa khawatir, rasa takut, yang kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian mereka, bahkan yang kehilangan kesehatan mereka karena terkena COVID-19 saudara. Hari-hari ini begitu sulit. Kita melihat juga kejahatan di mana-mana. Karena apa? Karena situasi saudara. Karena perekonomian hari-hari ini sangat tidak kondusif saudara. Kita banyak melihat banyak orang susah. Banyak kehilangan sumber mata pencarian, keuangan mereka. Tentunya hal ini bukanlah suatu mimpi, tapi ini kenyataan saudara. Yang ada di sekitar kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, tentunya kita juga diperhadapkan dengan rasa khawatir. Itu manusiawi saudara. Karena kita masih bernafas, kita memiliki rasa khawatir. Tetapi saudara, di dalam firman Tuhan dikatakan tadi di Matius, Allah kita, Allah yang beserta dengan kita saudara. Allah yang Immanuel. Janganlah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah, hidup dalam kecemasan, hidup dalam kekhawatiran saudara. Apalagi sampai menguasai hidup kita. Jadi kita tidak bisa bertindak dengan waras saudara. Kita kehilangan pikiran positif kita. Karena apa? Karena situasi, karena kondisi saudara. Di masa-masa sulit, di masa pandemi corona ini saudara. Banyak orang kesulitan saudara. Di sana sini beritanya banyak kesulitan. Bahkan banyak yang terkena COVID ini saudara. Menyebarkan apa? Rasa takut. Mungkin ada yang di sekitar kita, tetangga kita mungkin. Ada berita, oh terkena COVID positif. Apa hati kita pasti akan khawatir saudara. Jangan-jangan. Kekhawatiran saudara. Ketakutan dalam diri kita. Membuat kita hidup sulit dalam sukacita saudara. Sukacita kita ada di dalam Tuhan. Sukacita kita bukan ditentukan oleh situasi, kondisi saat hari-hari ini saudara. Percayalah saudara. Hari-hari ini mungkin kita ada rencana Tuhan. Kenapa kita harus stay at home? Mungkin yang di hari yang lalu sebelum pandemi kita mungkin tidak ada waktu berjumpa dengan keluarga. Tidak ada waktu untuk berjumpa, bersendar gurau dengan anak-anak kita. Ada karyawan saya bercerita, kalau dulu, saudara, pulang malam hari. Mereka datang, anak sudah tidur, istri sudah tidur. Pagi hari, mereka berangkat kerja, tidak ketemu saudara.
anak-anak sekolah, istri sudah sibuk, tidak ada waktu untuk berjumpa, tidak ada waktu berjumpa dengan baik dengan keluarga, bersenda gurau dengan keluarga. Hari-hari ini saudara, di masa pandemi ini, mereka stay at home, ada waktu banyak untuk berjumpa dengan istri, dengan keluarga, bisa melakukan hal bersama-sama. Tentunya ini adalah suatu hal yang baik saudara dilakukan. Tentunya ada hal yang baik di dalam pandemi ini untuk apa? Untuk saling mengasihi lebih erat lagi di antara anggota keluarga saudara. Saling memperhatikan, saling mempedulikan saudara. Yang kedua saudara, karena alasan kenapa kita harus bersuka cita saudara ketika sedang sekalipun kita menghadapi persoalan. Yang kedua, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Kita buka di Mazmur 100 ayatnya yang kelima saudara. Mazmur 100 Mazmur 100 ayatnya yang kelima. Saudara yang di rumah bisa membuka Alkitabnya di Mazmur 100 ayat kelima. Baca secara keras saudara ya, walaupun saudara di rumah, kita di tempat ini, kita baca bersama-sama dengan keras saudara. Karena apa? Firman itu timbul dari pendengaran saudara, pendengaran akan firman Kristus saudara. Kita baca saudara. 1, 2. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Tuhan kita Allah yang baik saudara. Dan tentunya saudara akan bertanya lagi saudara, loh bagaimana bisa baik toh Pak Tuhan itu? Sedangkan pada hari-hari ini kami kehilangan pekerjaan. Kami kehilangan sumber keuangan kami Pak. Kami sulit untuk makan hari-hari ini karena pekerjaan kami. Kami dirumahkan sobat. Bagaimana Bapak bisa bicara Tuhan itu baik? Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan pagi hari ini. Rancangan Tuhan itu sempurna. Tidak ada rencana yang buruk bagi kita sekalipun, walaupun kita menghadapi kesulitan dalam kehidupan saudara. Percayalah kuasa pemeliharaan Tuhan itu kepada anak-anaknya saudara. Pagi hari ini saya ingin mengingatkan buat kita semua saudara. Pemeliharaan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Pagi hari ini juga saudara, kalau tadi stay at home, banyak waktu kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Meningkatkan waktu bersama Tuhan, lebih lagi bersama keluarga saudara. Mungkin lewat ibadah streaming pagi hari ini, kita bisa berkumpul bersama keluarga, bisa menyaksikan ibadah streaming pagi hari ini bersama-sama, menikmati ibadah streaming ini saudara. Dan kita tentunya akan berharap saudara, pandemi ini segera selesai. Agar apa? Agar kita bisa berjumpa kembali saudara, beribadah di dalam gereja, bersuka cita berjumpa dengan teman-teman seiman kembali saudara. Tentunya ini adalah doa bagi kita semua saudara. Rancang kembali ke firman Tuhan saudara. Rancangan Tuhan tidak ada yang buruk saudara. Mungkin hari-hari ini diberhadapkan dengan masa sulit. Di dalam Roma tadi dikatakan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia saudara. Apakah hari-hari ini saudara, kesulitan saudara, persoalan saudara, mengurangi rasa kasih saudara kepada Tuhan? Mungkin saudara berkata, Tuhan tidak baik. Saya kehilangan mata pencaharian, saya kehilangan keuangan, bahkan usaha saya bangkrut, habis Pak. Bagaimana bisa berkata Tuhan itu baik? Ingat saudara, rancangan Tuhan bagi saudara dan saya adalah rancangan yang terbaik yang diberikan bagi saya dan saudara. Hari-hari ini saudara, kita bangun hubungan kita lebih intim kepada Tuhan. Kan dikatakan dalam firman, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya saudara, di dalam saudara di masa stay at home ini, di rumah ini, banyak-banyaklah berhubungan dengan Tuhan. Carilah kerajaannya dan kebenarannya saudara. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Akan ada pertolongan Tuhan saudara. Percayalah saudara, ada pertolongan bersama Tuhan. Rencana Tuhan selalu yang terbaik diberikan kepada anak-anaknya saudara. Tidak ada orang tua di antara kita yang memberikan yang terjelek bagi anaknya. Minta roti dikasih batu. Tidak ada saudara. Ini Bapa kita yang ada di surga rindu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Meskipun kita pada hari-hari ini diperhadapkan dengan masa-masa sukar, tetap percayalah, Dia Allah yang baik saudara. Dia Allah yang baik dalam hidup saya, hidup saudara dan saya. Jangan ragukan kasih-Nya yang sanggup menolong kita, sanggup memulihkan keadaan kita. Mungkin pagi hari ini, hari-hari ini juga kita dalam keadaan yang tidak baik mungkin. Kita pagi hari ini mungkin sakit penyakit atau apapun. Percayalah, Tuhan tetap baik. Selama-lamanya Tuhan tetap baik dalam hidup saudara. Jangan karena situasi, karena kondisi hari-hari ini, karena masa pandemi ini, sudah berkata Tuhan tidak baik. Tuhan tidak baik, saya dibawa ke masa sulit. Percayalah saudara, bahwa Tuhan tetap baik. Jangan ragukan kasih-Nya, jangan ragukan pertolongannya saudara. Tetap ambil waktu, sediakan waktu, apalagi kalau hari-hari ini kita kebanyakan aktivitas di rumah, tentunya kita bisa buat mesbah keluarga lebih lagi saudara. Antara orang tua dengan anak-anaknya, kita bisa bergandeng tangan, kita bisa saling mendoakan di antara anggota keluarga kita. Kita bisa saling melayani. Kalau hari-hari ini banyak pintu gereja ditutup saudara. Tapi apa? Berjuta-juta gereja muncul di rumah-rumah saudara. Hadirat Tuhan ada di rumah-rumah. Karena sebetulnya gereja adalah apa? Diri kita, bait Allah ini saudara. Kita lihat kan saudara, banyak tempat ibadah ditutup. Tapi kita anak-anak Allah harus tetap bersuka cita saudara. Muncul mesbah keluarga di rumah-rumah kita. Berdoa, itulah gereja saudara. Jadi saudara, ketika kita pada masa ini, ada rencana Tuhan yang baik dalam kehidupan kita saudara. Semua ada waktunya. Tuhan akan buat indah pada waktunya saudara. Asal kita tetap percaya akan janjinya. Pegang janji firman Tuhan. Pegang janji firman Tuhan. Amini setiap firman Tuhan saudara. Perkatakan sampai telinga saudara mendengar firman itu saudara. Dan menjadi rema saudara. Dan janjinya akan ditepati dalam hidup saya dan saudara. Yang ketiga saudara, alasan kenapa saudara harus bersuka cita ketika menghadapi kesulitan. Yang ketiga saudara, karena Tuhan sudah menebus setiap dosa kita dan membebaskan kita dari setiap belenggu dosa. Tuhan bahkan memberikan kehidupan yang kekal bagi kita. Di Yohanes 3 ayat 16 saudara. Tuhan memberikan anaknya yang tunggal kepada kita, menebus hidupnya, menebus kita saudara. Karena begitu besarnya kasih Allah kepada kita saudara. Apakah saudara mau menyia-nyiakan kasih Tuhan itu saudara? Karena situasi ini saudara. Dia rela 2000 tahun yang lalu menyerahkan nyawanya, menebus dosa kita saudara. Tuhan tidak pernah main-main dengan hidup kita saudara. Kadang kita sering main-main dengan hidup kita. Kita tidak serius dengan Tuhan. Mungkin kalau kita pada pagi hari ini juga diperhadapkan dengan pandemi ini saudara. Ada maksud Tuhan saudara.
Agar apa? Agar saudara semakin dekat dengan Dia. Bukan semakin jauh dari Tuhan, saudara. Tuhan adalah kekuatan dalam setiap kehidupan kita, saudara. Jangan saudara dikira, oh enggak, tanpa Tuhan aku bisa. Jangan, saudara. Saudara akan jatuh pada waktunya nanti, saudara. Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup kita, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menolong kita, saudara. Kenapa? Karena kasih-Nya, saudara. Tidak dapat dipisahkan oleh apapun, bahkan maut, bahkan apapun tuh perang. Tidak bisa memisahkan kasih Tuhan kepada kita, saudara. Sekarang bagaimana respon saya dan saudara tentang kasih Tuhan yang diberikan kepada kita? Apalagi di masa-masa sukar yang seperti ini, saudara. Apakah kasih kita mulai hilang? Apakah kasih itu mulai dingin? Karena situasi yang saudara hadapi hari-hari ini, kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan saudara, di dalam pekerjaan saudara, di dalam kesehatan saudara, apakah itu akan menghilangkan kasih saudara kepada Tuhan? Seharusnya tidak, saudara. Kita harus tetap semangat. Kita tetap harus bersukacita, seperti firman Tuhan dikatakan tadi. Bersukacitalah senantiasa. Kasih kita harus lebih semangat lagi, saudara, mengasihi Tuhan. Apalagi hari-hari seperti ini, saudara. Jangan pisahkan saudara, keluarga saudara dengan kasih Tuhan. Jangan pisahkan saudara dengan persekutuan yang ada lewat ibadah-ibadah streaming kita. Di dalam ibadah doa malam streaming juga. Di dalam komsel kita, MC kita yang streaming. Ikuti, saudara. Kita adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri, saudara. Meskipun kita lewat streaming, kita bisa lihat teman-teman kita lewat streaming itu, saudara. Kita bisa saling support, kita bisa juga saling mendoakan. Saling berhubungan, saudara. Saling menopang, saudara. Yang keempat, saudara, alasannya kenapa kita harus bersuka cita ketika kita menghadapi kesulitan. Adalah Roh Kudus, saudara. Roh Kudus adalah jaminan kita untuk tetap bersuka cita. Kita perlu Roh Kudus, saudara. Roh penolong yang diberikan Allah kepada kita, saudara. Ketika saudara mengalami kesulitan, ketika saudara bersedih, saudara. Ketika hati saudara gundah gulana, ketika saudara kecewa, ketika saudara sakit hati, Roh Kudus yang akan menolong saudara. Karena Dia adalah roh penolong bagi kita, saudara. Di manakah roh itu berada, saudara? Ada di dalam hati kita, saudara. Dia tidak jauh dari kita, ada di dalam hati kita, saudara. Dia yang menolong kita ketika mungkin kita bersedih, Dia akan menolong kita agar kita bisa bersuka cita. Karena Dia roh penolong, saudara. Dia roh penolong bagi kita. Yang terakhir, saudara, alasan yang kelima, kenapa kita harus bersuka cita walaupun kita menghadapi kesulitan, saudara. Yang kelima, dikatakan Tuhan adalah sumber sukacita kita. Sumber, saudara, dari sukacita kita. Bukan sumber sukacita kita dari situasi yang ada. Kondisi yang sekarang ini. Kalau kita melihat situasi dunia saat ini, saudara, bahkan semakin menakutkan. Membuat kita semakin khawatir dalam hidup kita, saudara. Berita-berita yang mengagetkan, yang tiba-tiba akan membuat kita takut, saudara. Tetapi kalau Tuhan adalah sumber sukacita kita, saudara, itulah yang akan membuat kita kuat menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Membuat kita kuat menghadapi pergumulan-pergumulan kita hari-hari ini. Karena Tuhan kita jadikan menjadi sumber sukacita kita, saudara. Bagaimana kita bisa memiliki sumber sukacita, saudara? Yaitu Tuhan. Tidak ada jalan lain, saudara. Mendekatlah kepada Tuhan. Bangun mesbah keluarga saudara. Hari-hari ini yang mungkin di hari-hari yang lalu kita tidak pernah bikin mesbah keluarga. Hari-hari ini waktunya, saudara.
Jangan sia-siakan waktu yang ada, yang datang dalam kehidupan kita. Waktu adalah kesempatan, saudara. Gunakan dengan baik, kita berkumpul dengan keluarga, mendekatkan diri kita, keluarga kita kepada Allah, kepada Tuhan, menjalin hubungan dengan baik, menjalin hubungan dengan baik. Lewat apa, saudara? Lewat doa, lewat saat-saat teduh saudara, jam-jam doa saudara. Ketika kita berdoa tuh saudara, kita bisa tinggal tenang. Ada ketenangan dalam hidup kita. Dikatakan tadi di dalam firman, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Hari-hari ini saya mengingatkan saudara dan saya, hanya dekat Allah hati kita tenang, saudara. Hanya dekat Allah hati kita tenang. Artinya kita harus mendekat selalu kepada Sang Sumber sukacita, sumber pertolongan, sumber pengharapan dalam hidup kita, saudara. Pagi hari ini, saudara, gunakan waktu dengan baik. Beribadahlah walaupun lewat streaming, saudara. Hadirat Tuhan tetap ada, sama, saudara. Hadirat Tuhan ada di rumah saudara pagi hari ini. Dan percayalah, Tuhan sanggup menolong saudara. Apapun pergumulan saudara, berdoa, saudara. Jika hati saudara pagi hari ini tidak tenang, ada khawatir, ada rasa takut, datanglah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Dia. Berbicaralah kepada Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan saudara, apapun yang menjadi permasalahan saudara, sampaikan kepada Tuhan. Berbincanglah kepada Tuhan lebih lama lagi, lebih intim lagi. Karena waktu begitu singkat, saudara. Kalau kita hari-hari ini di rumah, tidak melakukan apa-apa, juga tidak enak juga, saudara. Tapi ada waktu yang terbaik, ada waktu untuk berjumpa dengan Tuhan melalui doa-doa kita, saudara. Lewat doa yang kita naikkan kepada Tuhan akan menimbulkan ketenangan, akan menimbulkan sukacita, akan memberikan damai sejahtera, saudara. Pagi hari ini, saudara, untuk bersukacita juga kita harus menjaga hati kita, saudara. Kalau kita juga, saya pernah mendengar cerita begitu, saudara. Di rumah malah bertengkar, saudara. Suami istri. Ada yang seperti itu, saudara. Jangan sampai hal itu, saudara, mengganggu sukacita kita, saudara. Gunakan waktu dengan baik, stay at home bersama keluarga, gunakan dengan baik. Jangan sampai kita kehilangan sukacita kita, saudara. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Apapun kondisi kita hari-hari ini, saudara. Naikkan ucapan syukur kepada Dia. Karena Dia akan memberikan yang terbaik. Bersukacitalah senantiasa hari-hari, saudara. Percayalah Allah Immanuel, Allah yang sanggup menolong kita. Dia Allah yang baik dalam hidup kita, saudara. Sekian firman Tuhan pagi hari ini, saudara. Kita pagi hari ini akan berjamuan kudus, saudara. Mungkin yang di rumah, mungkin yang tidak ada roti ataupun anggur, bisa mungkin roti tawar yang dipotong ataupun dengan teh ataupun yang lain, saudara. Kalau ada yang Bapak ada anggur ataupun roti, kita akan lakukan perjamuan kudus pagi hari ini, saudara. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk pagi hari kita akan dengarkan firman Tuhan pagi hari ini, saudara. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kita lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan.
Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan yang ada di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang ada di tangan kanan kita yang persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum, saudara. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Ucapkan syukur saudara kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak kalau pagi hari ini Tuhan. Lewat perjamuan kudus yang kami kerjakan pagi hari ini Tuhan. Biarlah menjadi pemulihan bagi kehidupan rohani kami Tuhan. Memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Mengingatkan kepada kami Tuhan akan pertolongan-Mu yang Kau berikan di hidup kami Tuhan. Juga pagi hari ini Tuhan kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bagaimana kami harus tetap bersuka cita Tuhan. Walaupun kami menghadapi kesulitan kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan juga kami sebentar akan berpisah Tuhan untuk kami berjumpa kembali di ibadah streaming kami di minggu yang akan datang Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Yang saat ini tengah dilanda oleh pandemi COVID-19 Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau sangat mengasihi bangsa kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada rencana yang indah di balik semua yang tengah terjadi di tengah bangsa kami ini Tuhan. Ya Bapa kami berdoa Tuhan buat pemerintahan yang ada, buat Bapak Presiden kami Joko Widodo Tuhan. Kiranya Kau berkati Bapak Presiden kami Tuhan untuk memimpin bangsa negara kami ini Tuhan. Untuk menghadapi, menyelesaikan Tuhan dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Berkati kesehatan dari Bapak Presiden kami Tuhan. Berikan hikmat roh takut akan Engkau kepada Bapak Presiden kami beserta para menterinya, para jajaran yang ada Tuhan. Sampai tingkat pemerintahan yang paling bawah Tuhan, di pedesaan, di kabupaten Tuhan. Untuk mengatasi, memutuskan tali rantai dari COVID-19 ini Tuhan. Mari ya Tuhan Yesus, Kau lepaskan shalom Tuhan buat bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Kami rindu Tuhan Kau memulihkan bangsa Indonesia Tuhan dari COVID-19 ini Tuhan. Sehingga kami boleh beraktivitas kembali Tuhan seperti biasanya Tuhan. Mari ya Bapa, kami berdoa Tuhan buat orang-orang yang mengalami positif Tuhan. Kiranya oleh kuasa darah-Mu, oleh bilur-Mu Tuhan Kau menyembuhkan mereka Tuhan. Juga Kau urapi Tuhan medis, alat-alat medis, juga dokter-dokter yang merawat mereka Tuhan. Kau berkati kesehatan mereka, juga Kau lindungi mereka Tuhan. Juga ya Bapa kami berdoa Tuhan pagi hari ini Bapa. Kau memberkati setiap kami Tuhan yang mengikuti ibadah streaming kami pagi hari ini Tuhan. Yang juga mungkin pagi hari ini kami mengalami pergumulan, kami mengalami persoalan Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau Allah Immanuel bagi kami. Engkau yang akan menolong setiap pergumulan kami Tuhan. Engkau akan yang memberikan jalan keluar buat setiap persoalan yang kami alami pagi hari ini Tuhan. Yang mungkin pagi hari ini kami datang Tuhan, kami mengalami sakit Tuhan. Kami percaya
oleh kuasa darah-Mu, oleh bilur-Mu Tuhan, Engkau sanggup menyembuhkan kami dengan sempurna Tuhan. Karena Engkau Allah yang sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah Tuhan, dan kami akan berjumpa kembali di dalam ibadah streaming kami di minggu yang akan datang Tuhan. Terima kasih, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayangnya dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang melindungi, memberkati kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama katakan amin.